Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku minas salati thalathatu asya'a fardun wa yusamma birrukni aidan. Wal matruku utai perkara kang den tinggal minas salati saking salat thalathatu asya'a iku telu pira-pira suwiji-wiji fardun rupane fardhu. Wa yusamma lan den arani apa fardhu birrukni kelawan rukun aidan halih malih. Wa sunnatun lan sunnah wa hay'atun lan hay'ah wa huma utawi sunnah lan hay'ah ma iku perkara ada kang liyani apa ma al fardhu ing fardhu wa bayyana lan jelasake al musannifu sinten musannif asala sata ing telu bi qaulihi ing dalam dawe musannif fal fardhu mongko utai fardhu la yanubu iku ora gantian saking fardhu sujud sahwi apa sujud sahwi. Bal in zakara balilamun eling sapa wong ing fardhu ay al fardhu tegese fardhu wa huwa hale utawi wong fi sholati ing dalam salat hatta mongko nekani sapa wong bihi kelawan fardhu wa tammat lan sempurna apa salatuhu salate wong au zakara utawa eling sapa wong ing fardhu ba'da salami ing dalam sabadane salam. Wa zamanu hale utai mangsane qaribun iku pareng ada mongkon nekani sapa wong bihi kelawan fardhu wa banalan nerosake sapa wong alaihi ngatasé ini fardhu ma ing perkara bakia kang tetep apa ma minas sholati saking salat wa sajadalan sujud sapa wong disahwi krana lali wa huwa utawi sujud sahwi sunnatun iku sunnah kama kaya keterangan saya dikang bakal teko apa lakin ing dasar ki makmurin tetapi ing dalam nalikane ninggal perkara kang den perintah apa bihi makmur bis sholati ing dalam sholat au fili manhiin utawa nglakoni perkara kang den larang apa anhu manhi fiha ing dalam sholat. Di dalam sholat ini terdiri ada istilahnya syarat, ada istilah rukun, ada sunnah abad dan ada sunnah hayat. Kalau syarat itu harus ada sebelum orang sholat. Sehingga kalau di dalam sholat tinggal 3 hal. Yang pertama rukun, yang kedua adalah sunnah abad, yang ketiga adalah sunnah hayat. Kemudian yang dimaksud dalam sini sunnah ini tidak ada lain adalah sunnah abad karena setelah sunnah tersebut ada istilah hayat. Nah, kalau salah satu dari ketiga ini ditinggalkan di dalam sholat, maka ada tata cara sendiri. Yang pertama dibahas rukun. Kalau kita meninggalkan rukun, maka caranya kita untuk menggantinya melakukannya menyikapi peninggalan rukun itu adalah dengan cara kembali kepada rukun tersebut jikalau kita belum melakukan hal yang sama pada rakaat berikutnya. Contoh, misal ada orang habis Fatihah mestinya dia rukuk. Langsung sujud. Dia ngira bahwasanya dia tadi adalah i'tidal. Ba'dal Fatihah, habis Fatihah mesti dia rukuk. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru dia sujud. Lah ini ba'dal Fatihah langsung sujud, berarti dia ninggal rukuk sama i'tidal, rukun, 2 rukun. Kemudian ketika dia sujud yang terakhir, atau ketika dia Fatihah rakaat berikutnya, dia ingat loh, rakaat saya yang tadi kan saya kayaknya belum rukuk sih. Saya kan belum rukuk, maka dia suruh rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri. Baru dihitung 1 rakaat. Tapi kalau sudah sampai pada rukun berikutnya, pada rukun yang sama, rakaat berikutnya. Misalnya, dia tadi ngalamun atau apa, tadi dia lupa dia tidak rukuk tadi. Ketika dia Fatihah, duduk, sujud, berdiri, Fatihah, sampai rukuk lagi baru ingat loh.
tadi saya nggak rukuk kayak ini, tadi rasanya punggung saya kayak pegel-pegel, berarti saya tadi nggak rukuk saya. Biasanya pegel kan pertama kali kan kelihatan berat kan kalau rukuk kan. Kalau yang kedua kan tidak mesti, yang pegel tuh pas pertama kali rukuk. Lah kok ini yang pegel sekarang berarti tadi, oh iya saya belum rukuk. Ingat. Lah ingatnya posisi sudah rukuk. Suatu rukun yang sama yang dia tinggalkan pada rakaat sebelumnya kan. Yang ditinggalkan rukuk, sekarang dia posisinya juga rukuk, ya kan? Kalau terjadi seperti ini, dia langsung aja terus. Cuman rokaat yang tadi yang tidak ada rukuk sama itidalnya tidak dihitung, nanti dia ditambah satu rokaat. Kalau ingatnya dia tadi rokaat yang kedua yang ditinggalkan rokaat yang pertama, maka rokaat yang kedua itu tadi jadi rokaat yang pertama. Yang mestinya dia baca sujud yang kedua tahiyat awal, dia tetap harus berdiri. Kemudian nanti dia saatnya rokaat yang ketiga harusnya dia berdiri baca sujud malah tahiyat awal, karena rokaat yang kedua jadi satu, rokaat yang ketiga jadi rokaat yang kedua, dan rokaat yang keempat jadi rokaat yang ketiga. Rokaat yang nanti ditambahi satu rokaat yang keempat sebelum salam dia sunnah sujud sahwi. Jadi paham ya tadi ya. Alas, itu kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Wa sunnatu utai sunnah iku intaro kalamun ninggal sapa wong iku intaro kalamun ninggal ing sunah. Yang dimaksud sunah di sini sunah abad. Wa sunnatu dai sunah abad iku intaro kalamun ninggal ing sunah sapa al musalli wong kang salat la yaudu iku ora kena bali sapa musalli ilaiha maring sunnah ba'da talabusi ing dalam sabadane ngenggon-ngenggoni bil fardhi kelawan fardhu. Paman mongko te sapa ngikutaro kalamun ninggal sapa man atasyahud ing tasyahud al-awwal kang pertama masalan ing dalam upamane fadzakara nuli eling sapa man hu ing tasyahud ba'da tidali ing dalam sabatane jejeke musolli to jejeke man mustawiyan halis lurus la yautu mongko ora kena bali sapa man ilaihi maring tasyahud. Bain ada mengkolamun bali sapa man ilaihi maring tasyahud amitan hale sengaja aliman tur ngerti bitahimi kelawan keharamane aud. Batalat mongko batal apa salatuhu salate man au nasyan utawa hale lali annahu ing temen setune man fi salati ing dalam salat au jahilan utawa ora ngerti fala tabtulu mongko ora batal apa salatuhu salate man. Wa yalzamulan wajib ing man opal kiamu ngaten inda tadzakurihi ing dalem nalikane elinge man wa ing kanalan lamun ana sapa man makmuman iku makmum ada mongko bali sapa man wujuban kelawan wajib tabiati imamihi karana anut imame makmum. Lakinnahu tetapi neman yasjutiku sujud sapa man lisahwi krono lali anha saking sunnah bisurati adamil auti ing dalam gambaran ora anane bali awil auti utawa bali nasian halih lali wa aradalan ngarepake al musannifu sinten musannif sunnati kelawan dawu sunnah una ing dalam kang kene panggunaan al abad adha ing pira-pira sunah abad asitata kang 6 wahya utawi sita tasyahudul awwalu iku tasyahud awal wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal wal kunutu lan kunut subhi ing dalam salat subuh wa bi akhiril witran ing dalam akhire witir binis ing dalam separo asani kang nomor loro min ramadhan saking wulan Ramadan. Wal qiyamulan ngadeg lil kunuti kedue kunut wassalatu lan maca sholawat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi ing dalam tasyahud al awwali kang pertama wassalatu lan maca sholawat alal ali ngatasi keluargane Kanjeng Nabi fi tasyahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang akhir. Sekarang yang kedua sunnah abad. Sunnah abad ini macam-macam. Ada yang bilang 8, ada yang bilang di sini 6, ada yang sampai mengatakan sunnah abad ada 20. Tapi intinya ya sama. Hanya terlintas di dalam kunut dan tasyahud
awal ketambahan 1. Sholawat ala Nabi di tasyahud akhir. Alal ali di tasyahud akhir. Itu tok. Itu intinya kunut. Jadi kunut terus berdiri di dalam kunut. Tasyahud awal terus berdiri dalam duduk dalam tasyahud awal. Terus membaca sholawat atas Rasulullah di dalam tasyahud awal. Terus membaca tasyahud alal ali di dalam tasyahud akhir. Itu tok yang dikatakan 6. Salah satu dari 6 ini ditinggalkan, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Baik meninggalkannya dengan sengaja maupun tidak. Kalau rukun, sengaja meninggalkan rukun, sholatnya batal. Kalau sengaja meninggalkan rukun. Saya mau tidak usah ruku, langsung aja sujud. Nanti kemudian yang kedua, saya ruku ini yang rakaat kedua tak jadikan yang pertama. Itu dengan sengaja sholatnya batal. Namanya mempermainkan ibadah. Li'afil ibadah. Tapi kalau dalam sunnah ini sengaja, boleh. Saya tidak tahiyat awal, buru-buru mau nonton bola. Misalnya ya, buru-buru mau nonton bola. Gak tahiyat awal sengaja boleh. Nanti sunnah sujud sahwi. Hanya saja kalau dia sengaja meninggalkan tasyahud awal setelah dia hampir berdiri walaupun masih jongkok kayak ruku, kok kayak enggak enak, saya balik lagi, maka sholatnya malah batal. Karena dari awal dia sengaja meninggalkan tasyahud awal. Malah kalau dia kembali sholatnya batal. Caranya bagaimana? Kalau sudah azam dia memang sengaja tidak tasyahud awal, teruskan. Nanti sunnah diganti dengan sujud sahwi. Kembali lagi sunnah abad sengaja ditinggalkan ataupun lupa, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ya. Nah sekarang kalau ada orang meninggalkan sunnah abad, misalnya tidak tahiyat awal, ini meninggalkannya bukan karena sengaja, karena lupa. Kemudian dia sudah terlanjur berdiri tegap. Kok dia kembali lagi kepada posisi tasyahud awal setelah berdiri tegap, dia ingat, saya kan belum tahiyat awal, dia balik. Kalau dia baliknya dengan sengaja dan tahu kalau itu tidak boleh membatalkan sholat, kok masih tetap, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Tapi kalau dia kembali dalam keadaan tidak tahu kalau itu membatalkan sholat atau lupa kalau itu membatalkan sholat, dia kembali, maka sholatnya tidak batal. Cuman setelah dia ingat, kan saya tidak boleh kembali, kan harusnya sudah tegap kok saya berdiri. Maka seketika itu juga dia wajib berdiri walaupun tahiyatnya belum selesai. Dan dia nanti sunnah sujud sahwi. Bisa dipahami ya? Itu kalau dia terlanjur berdiri tegap. Tapi kalau dia belum berdiri tegap, cuman dia posisinya lebih dari hadu rukuk. Kalau rukuk kan begini. Dia lebih begini sedikit, lebih dekat kepada berdiri, maka dianggap seperti sudah berdiri tegap. Dia kembali duduk, maka hukumnya batal sholatnya kalau dia tahu dan itu tidak boleh. Tapi kalau dia tidak tahu dan kalau itu tidak boleh atau karena lupa, maka kembalinya dia tidak sampai membatalkan sholat. Tapi seketika dia ingat kalau itu tidak boleh, dia wajib langsung berdiri walaupun tahiyat belum selesai. Dan nanti dia sunnah sujud sahwi. Itu ya. Kecuali kalau dalam hadur rukuk masih kayak rukuk begini, saya belum tahiyat awal, balik lagi boleh. Ini pengecualian. Kalau dia malah belum sampai, cuman kalau udah hadur rukuk yang paling bagus teruskan berdiri sekalian. Tapi kalau posisinya belum sampai rukuk, baru mau berdiri, baru begini, kok ingat? Maka yang paling afdal dia kembali ke dalam posisi tahiyat awal. Ini untuk imam atau orang yang sholat sendiri. Kalau untuk makmum, tidak ada lain kecuali dia harus mengikuti imam. Imamnya lupa tidak tahiyat awal, tidak boleh dia tahiyat sendiri. Dia harus mengikuti imam. Karena menambahi ada duduknya tadi. Lain halnya kalau kunut imamnya lupa tidak kunut, maka dia boleh kunut sendiri asal sebelum imam bangkit dari sujud, dia sudah mengikut sujud dan tomakninah di dalam sujud bersama imam. Kenapa? Karena bedanya kalau tahiyat awal, ini imam habis sujud langsung berdiri, tidak ada duduk. Dia nambahi duduk, terjadi perbedaan yang fahas. Jadi mukhalafah alfa kisah, perbedaan yang sangat jauh antara imam sama makmum.
Tapi kalau kunut, tidak kunut pun imam iktidal kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kan sama kan? Si makmum sama. Cuman habis iktidal suruh baca doa kunut, imamnya lupa langsung sujud. Maka si makmum boleh dia langsung kunut sendiri. Asal sebelum imam bangkit dari sujud, dia sudah ngikut posisi sujud dan tumakninah bareng sama imam. Kalau enggak, sholatnya batal juga. Paham ya? Nah, ini sekarang yang kunut. Kalau dia selain orang sendiri, ketika dia lupa kunut, kalau dia sudah meletakkan semua anggota sujud yang jumlahnya ada 7, yaitu 2 lutut, 2 jari kaki, 2 tangan, dan 1 dahi, 7. Kok dia kembali, maka hukum sholatnya batal. Asal dia kembalinya tahu kalau itu tidak boleh, dan sengaja dia balik, sholatnya batal. Tapi kalau tidak tahu, sholatnya tidak batal. Tapi ketika ingat, walaupun kunut belum selesai, dia langsung kembali ke posisi sujud harus. Kalau tidak, sholatnya batal. Dan nanti dia sunnah sujud sahwi. Paham ya? Nah, di situ. Tapi kalau dia posisi belum menempelkan dahi, belum menempelkan batuknya ke tempat sujud, itu dia kembali tidak batal, cuman yang afdal langsung aja sujud. Tapi kalau dia baru jongkok gini toh, masih posisi iktidal, baru Allah gini, balik lagi, itu lebih afdal balik lagi. Itu ya, ini perincian daripada kunut sunnah abad. Nah, di situ. Kalau ditinggalkan lupa atau sengaja, kalau dia sengaja tidak kunut, sudah jongkok kembali lagi, maka sholatnya batal karena dari awal sengaja meninggalkan kunut. Ini untuk orang yang sholat sendiri atau imam. Untuk yang makmum tidak ada kata lain kecuali harus mengikuti imam, kecuali dalam kunut tadi dia bisa membaca cepat sehingga sebelum imam bangkit dari sujud dia sudah sujud dan tumakninah bareng sama imam, maka baru diperbolehkan. Lah tata caranya sujud sahwi sebelum salam, sujud 2 kali seperti kemarin ya. Bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali atau sampai 11. Duduknya dia adalah dengan membaca rabbighfirli warhamni wajburni, saat terusnya sujud lagi bacaannya sama. Atau dengan cara yang berbeda, ini dengan ketika dia sujud membaca subhana man la yanamu wa la yasjud 3 kali. Nah, di situ itu tata caranya sujud sahwi. Wal hay'atu utawi hay'ah, sunah hay'ah. Kata tasbihati kaya pira-pira tasbih wa nahya lan sepadane tasbihat mimanya tane saking perkara la yujbaru kang ora den tambeli apa ma bisujudi kelawan sujud la yautu iku ora bali sapa al musolli wong kang salat ilaiha maring hay'ah. Ba'da tarkiha ing dalem sabadane ingkal hay'ah. Wala yasjudu lan ora sujud apa sapa wong lisahwi krana lali anha saking hay'ah. Sawaun padha uga taroka ninggal sapa wong ha ing hay'ah amdan kelawan sengaja sahwan utawa lali. Wa idza syakalan ing dalem nalikane mamang sapa musolli wong kang salat fi adati ma ing dalem wewilangane perkara ada kang nekani sapa musolli bi kelawan mamina rakaat nyatane saking pira-pira rakaat. Kaman kaya wong saka kang mamang sapa man hal ana ta salat sapa man salatan ing 3 au arban utawa 4 bana mongko bangun to nerusake sapa wong halal yakini ing atase kang yakin wa huwa utai al yakin al aqallu iku kang sithik salah sati kaya 3 fi hadal misali ing dalam iki ikilah contoh wa talan nekani sapa wong birokaatin kelawan sak rakaat. Wasajadalan sujud sapa wong lisahwi krana lali walayan paulan ora manfaatihu ing wong apa hulbatul dzani panglindhe penyono annahu ing temen sedune wong saleh iku salat sapa wong arbaan ing 4 walayak malulan ora nglakoni sapa wong bikoli ghairihi kelawan ucapane liyane wong lahu maring wong maring musolli annahu ing temen sedune musolli ku salat sapa musolli arbaan ing 4 walau bala walan tenalan munta tumeka walau bala walan senajan tumeka sapa dalikal qailu mengkono wong kang ngucap ada tawatur ing wilangane wong ing wilangane nuli wa sujud sahwi utai sujud sahwi sunnatun iku sunnah ama kaya keterangan sabako kang wis dhisik apa mah.
Wa mahalluhu tai panggonane sujud sahwi ku qabla salami ing dalam sadurunge salam. Fa in sallama mongko lamun salam al musalli sapa kang salat amidan kelawan sengaja aliman tur ngerti bisa kelawan lali au nasian utawa lali wa talalan suwe opal faslu misa urfan ing dalam lumrahe fata mongko fot apa mahalluhu panggonane sujud sahwi wa in qasura senajan la in qasura lan lamun to parek apa al aslu pemisah urfan ing dalam lumrahe lam yafut mongko ora fot apa mahalluhu to apa sujud sahwi wa hina indina ing dalam hari kalane mengkono lam yafut falahu mongko iku nang kedue musalli as-sujudu dai sujud sahwi wa tarkuhu lan ninggal sujud sahwi. Ada istilah sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah selain rukun dan selain sunnah abad yang disebutkan tadi. Seperti apa? Doa iftitah. Doa iftitah, membaca surat, membaca tasbih ketika ruku, sujud, membaca doa ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud. Terus membaca takbir di setiap perpindahan rakaat. Kemudian di perpindahan rukun. Kemudian mengangkat tangan di dalam tempat-tempat mengangkat tangan. Itu semuanya adalah sunnah-sunnah hayat. Itu kalau ditinggalkan maka tidak usah diganti dengan satu rakaat dan tidak boleh kembali dan tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau dia kembali dengan sengaja dan tahu itu tidak boleh maka sholatnya batal. Contoh, ada orang baca takbir Allahu Akbar membaca Bismillah. Lah Bismillah ini dia niatnya untuk baca Fatihah. Loh, saya kan belum doa iftitah. Akhirnya langsung kembali ke kabira walhamdulillahi katsira. Akhirnya maka sholatnya batal. Kalau dia kembalinya dengan kondisi tahu dan sengaja dan tahu itu kalau tidak boleh kok dia kembali maka sholatnya batal. Atau dia lupa tidak baca surat setelah dia rukuk. Loh, saya tadi kok tidak baca surat ya. Padahal ini kan sunnah surat ini. Rakaat pertama dan kedua. Kok dia kembali berdiri tegap untuk baca surat. Maka sholatnya batal kalau itu dilakukan dengan sengaja dan tahu kalau itu tidak boleh. Tapi kalau dia memang tidak tahu atau lupa. Maka sholatnya tidak batal. Dan nanti dia sunnah sujud sahwi. Dan ketika dia ingat langsung disuruh kembali. Dan itu tidak disunahkan sujud sahwi sehingga kalau ada orang lupa tidak baca surat, kok dia sujud sahwi dengan sengaja, tahu kalau itu tidak boleh, maka sholatnya batal karena memang tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau tidak tahu, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Dan kalau dia ingat sunnah sujud sahwi lagi, karena dia menambahi gerakan gerakan yang tidak dianjurkan dalam sholat. Contoh, ini Zaid lupa tidak doa iftitah. Setelah dia tahiyat mau salam ingat loh. Tadi saya tidak doa iftitah. Dia tidak ngerti. Kalau itu doa iftitah tidak disunahkan sujud sahwi. Atau karena lupa dia langsung sujud sahwi. Sebenarnya dia tahu kalau itu tidak boleh. Tapi dia lupa sujud sahwi. Duduk sujud. Setelah mau salam loh. Kan sebenarnya doa iftitah itu tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Lupa saya tadi sujud sahwi. Maka justru dia disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena melakukan sujud sahwi, sujud, duduk, sujud yang tidak dianjurkan dalam sholat. Sehingga dia sunah lagi sujud sahwi, duduk sujud baru salam. Untuk memenuhi kekurangan sholat berupa menambahi gerakan sujud, duduk, sujud yang tidak dianjurkan. Berarti dia sujudnya jadi 4 kali. Yang pertama sujud, duduk, sujud karena tadi lupa. Setelah ingat loh, ini kan tidak disunahkan sujud sahwi, maka itu ada kholal, ada kekurangan dalam sholat berupa menambahi gerakan yang tidak dianjurkan. Maka dia sunah lagi sujud lagi sahwi, sujud, duduk, sujud, baru dia salam. Itu sujud sahwi. Begitu juga sunah sujud sahwi kalau ada orang ketika sholat ragu. Tadi sholat saya 4 atau 3 ya, 4 atau 3, maka diambil yang yakin. Diambil yang yakin berapa? 3. Terus dia berdiri nambah 1 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Dan dia tidak boleh memakai zonnya. Kayaknya sih tadi 4, kayaknya tidak boleh. Harus ambil yang yakin 3.
Atau tidak boleh mengambil perkataan orang lain. Ente sholatnya sudah 3. Atau ketika dia sudah 4. Ketika dia berdiri, subhanallah, makmumnya bilang begitu. Maka dia disuruh berdiri. Kecuali kalau makmumnya buahnya adatul mutawatir. Sudah banyak ya, adatul mutawatir itu pokoknya lebih dari 7 itu adatul mutawatir. Itu dia kaul yang muktamad adalah dia disuruh kembali. Yang muktamad walaupun di sini ini memakai kaul yang tidak muktamad yaitu pendapat Imam Romli dikatakan walaupun sampai adatul mutawatir tetap dia tidak boleh mengikuti perkataan mereka. Seorang imam ketika lupa dia sholatnya 4 atau 3, ambil yakin 3 kan, ketika dia berdiri kok makmumnya subhanallah semua. Menurut Imam Romli, Imam Romli ya. Imam Romli dia tetap suruh berdiri. Lah si makmumnya bagaimana? Si makmumnya karena dia yakin kalau itu sudah 4 yakin, maka dia boleh dengan 2 cara, dengan niat mufarokoh terus salam sendiri, atau dengan dia nunggu imam sampai tahiyat, nanti kemudian salam bareng. Yang paling afdol ini, nunggu sampai imam tahiyat, salam bareng. Tapi yang muktamad kalau sudah adatul mutawatir, ini pendapat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, bahasanya kalau sudah sampai adatul mutawatir, maka si imam disuruh mengikuti perkataan mereka. Yaitu kembali ke tahiyat, kemudian dia tahiyat, salam tanpa sujud sahwi. Karena apa? Karena mamangnya belum sampai yang tamil ziyadah. Gitu ya. Ya, tempatnya sujud sahwi kayak tadi. Kelas. Tambah sedikit lagi ya, satu pasal kecil ya. Faslun bil awqat yang dalam pira-pira waktu alladzi kang tukrahu kang den makruhake apa as-sholatu salat fiha ing dalam alladzi tahriman kelawan makruh tahrim kama kaya perkara firadati kang ing dalam kitab Rawdah wa Syarhil Muhadzab lan sarai kitab Muhadzab kuna ing dalam kene-kene panggonan wa tanzihan lan kelawan makruh tanzih kama kaya perkara fitahqiq ing dalam kitab tahqiq Syarhil Muhadzab lan sarai kitab Muhadzab binawaqidil wudu'i yang dalam bab nawaqidul wudu. Wa khamsatu awqatin ta'i 5 pira-pira waktu la yusalla iku ora den salat la yusalla ora den salat iki yang dalam khamsatu awqat apa illa salatun kejaba salat laha kang iku tetep kedue salat sababun utahi ana sebab imam mutaqaddimun ana kalane sebab kang dhisik kalbai dadi kaya salat kang pot au muqarinun utawa sebab kang barengi ka salatil kusufi kaya salat dirhono al istisqa ilan salat istisqa fal ula mengkote kang pertama minal khamsati saking 5 as-salatu utai salat allati kang la sababa kang ora allati kang la sababa kang ora ana sebab iku maujud laha kadwi alladzi idza fuilat ing dalam nalikane den lakoni apa alladzi fal ula mengkote kang pertama minal khamsah gitu ya saking 5 waktu as-sholatu utai salat benar gitu ya atau ada sing kurang itu benar gitu ya allati kang la sababa laha kang duwe allati idza filat ing dalam nalikane den lakoni apa allati ba'da sholati subuh ing dalam sabadane salat subuh wa tastamirru lan nurus apa karohatu kemakruhan hatta tatla sehingga mledhek apa samsu srengenge wasani utai kang nomor 2 az-sholatu iku salat ing datuluha ing dalam nalikane mledhek samas idza talat mongko ing dalam nalikane mledhek apa samas hatta tatakamala sehingga sempurna apa samas wadar tafi alam dur apa samas qadra rumhin kadar satombak hirail aini ing dalam peningal mripat wasali suutai kang nomor 3 salat iku salat ida sawat ing dalam nalikane padha apa samas istiwa apa samas hatta tazula sehingga lingsir apa samas anwasati samai saking tengah langit wa istaslantin jabake min zalika saking mengkono-mengkono kang tinutur apa yaumul jum'ati dina Jumat wala tukrahu mangkoraten makruhake apa salatu salat fihi ing dalam yaumul jum'ah waktal istiwa ing dalam apa
waktu istiwa ing dalam waktu istiwa. Wa kadzalan kaya mengkono yaumul jumat haram Makkah tawi tanah haram Makkah. Al masjid rupane masjid wa ghair wal masjid rupane masjid wa ghairu hulan liyane masjid. Wala tukro mongkolatin makrake as-salatu apa salat fihi ing dalam haram Makkah. Di hadil awqat ing dalam ikilah pira-pira waktu kulliha ya sekabane awqat sawaun padha uga salat sapa sunat tawaf ing sunat tawaf au ghairaha utaliane sunat tawaf para biutai kang nomor 4 pada salat jelas riku ing dalam sabatene salat asar ada taruba sehingga surup asam so apa srengenge wal khamis utai kang nomor 5 ing dal huruf iku ing dalam nalikane surup Besam sikat wes renging ida danat ing dalam nalikane barek apa sama selil huruf maring surup ambles hatta yatakamala sehingga sempurna apa huruf buha ambles samas. Ada 5 waktu yang di situ diharamkan melakukan sholat yang tidak punya sebab. Kalau dia punya sebab, asal sebabnya itu adalah sebab yang mutaqaddim, seperti sholat yang pot. Dia misalnya belum sholat isya, terus dia tahu-tahu sudah subuh, waktunya mepet lagi, berarti kan dia sebabnya sholat isya kan sudah tadi kan, waktunya sholat isya kan, maka itu namanya sholat yang pot, dia qadha itu sebabnya sudah mutaqaddim. Atau yang kedua boleh sholat yang sebabnya muqarrin. Orang sholat gerhana, waktu itu kan masih gerhana. Orang sholat istiqo kan waktu itu butuh hujan kan. Nah, itu namanya sebabnya bareng dengan sholatnya. Maka boleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak punya sebab sama sekali. Seperti sholat sunnah mutlak. Dan juga termasuk sholat tasbih. Juga ada sebab tapi mutaakhir. Yaitu seperti apa? Sholat istikharah. Dia bingung mau nikah. Pilihan 2 gadis yang mana nih yang baik? Kan belum, kan nikahnya kan mutaakhir kan sebabnya kan nikahnya masih nanti, istikharahnya sekarang. Padahal dia istikharah untuk tujuan nikah. Berarti sholat istikharah adalah termasuk sholat yang mempunyai sebab, tapi sebabnya mutaakhirah. Keri sebabnya masih belakang. Nah, sholat istikharah ini tidak boleh juga dilakukan di 5 waktu. Di antaranya adalah 1, yaitu ketika setelah sholat subuh. Ini tidak boleh makruhnya makruh tahrim loh ya. Makruh tahrim itu adalah makruh yang mengarah ke haram. Cuman tidak ada dalil yang pasti yang mengharamkan, itu namanya makruh tahrim. Nah kalau haram itu memang ada dalil, ada kalanya dari Al-Quran atau dari hadis atau dari qiyas atau dari ijma ulama. Itu ada nas persis haram, baru haram. Kalau enggak, itu namanya makruh. Tapi kok ilatnya mengarah ke haram, maka dijadikan makruh tahrim. Contoh misalnya, di dalam sholat ini, 5 waktu ini, kenapa diharamkan? Alasannya adalah karena waktu itu setan bertengger bersamaan dengan terbitnya matahari. Ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah orang-orang yang menyembah matahari ketika terbitnya matahari, ketika matahari tepat di atas kepala, ketika matahari hendak terbenam, itu semuanya melakukan ibadah nyembah matahari. Sehingga orang yang sholat di waktu itu ditasabuhkan, diserupakan dengan menyembah setan atau beribadah sama dengan orang Majusi, orang yang menyembah matahari. Kalau ditasabuhkan ke situ kan bisa hukumnya syirik, itu hukumnya dosa. Sehingga makruhnya makruh tahrim, mengarah kepada haram. Karena mengarahnya kepada orang menyembah matahari kan haram kan? Nah, di situ. Lain kalau makruh tanzih itu adalah makruh yang sebabnya bukan ke haram, tapi hanya ke fadhailul amal. Orang yang puasa setelah zuhur, dia makruh tanzih melakukan siwakan. Kenapa? Karena itu menghilangkan asar ibadah berupa la khulufu fa min shaim atyabu indallahi min rihil misik. Kan begitu kan? Jadi bau busuknya orang, mulutnya orang yang puasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada baunya minyak misik. Nah kalau dia siwakan menghilangkan fadhailul ibadah, itu hukumnya makruh. Sehingga makruhnya karena mengarah ke fadhail, tidak sampai haram, namanya makruh tanzih. Paham ya? Nah seperti itu. Ini 5 waktu ya. Sholat istikharah, sholat tasbih atau sholat sunnah mutlak tidak boleh dilakukan di 5 waktu. Yang pertama ketika selesai melakukan sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh itu haram makruh tahrim karena li fi'li
melakukannya. Kenapa? Seperti halnya kalau ada orang bangun sholat subuh sudah keadaan matahari hampir terbit. Itu kan makruh juga kan? Seperti itu juga orang yang setelah sholat subuh, sholat yang tidak ada sebabnya, hukumnya makruh karena lil fi'li karena pekerjaannya. Begitu juga nanti setelah sholat asar. Orang belum sholat asar, tahu-tahu sholat asar ketika matahari sudah menguning hendak terbenam. Itu kan namanya waktul karoha kan, makruh. Nah seperti itu juga orang setelah sholat asar melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, itu hukumnya juga makruh. Ini ada dua kan yang lil fi'li. Yang ketiga karena memang di situ ada ilah zaman di mana waktu itu setan bertengger di matahari. Ya, yaitu yang pertama ketika matahari terbit sampai meninggi satu tumbak, serupa dengan orang Majusi. Yang kedua ketika matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga adalah ketika matahari menguning hendak terbenam sampai terbenam penuh. Karena waktu itu setan bertengger bersamaan matahari. Kalau kita sholat di situ seakan-akan menyembah setan. Atau alasan yang kedua karena waktu tiga itu ketika matahari terbit, matahari di atas kepala, matahari hendak terbenam. Itu orang-orang Majusi yang menyembah matahari waktu itu melakukan ibadah namanya menyembah matahari. Oleh karenanya ditasabukan dengan mereka dimakruhkan tahrim. Nah, dengan alasan ini juga sehingga kalau hari Jumat atau di Mekah sana di tanah haram melakukan sholat di 5 waktu ini tidak ada hukum makruh. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah sudah syiar mutlak dimiliki oleh umat Islam. Ketika ibadah tepat di waktu istiwa di hari Jumat tidak ada makruh. Kenapa? Karena Jumat memang siarnya orang Islam, orang Majusi tidak punya hari besar Jumatan, ya kan? Sehingga tidak ada tasabbuh dengan Majusi. Di Mekah ada Ka'bah itu sudah syiar mutlak yang dimiliki orang Islam. Sehingga ketika kita sholat mau terbitnya matahari lah, mau terbenamnya, mau istiwa lah, tidak ada istilah tasabbuh dengan orang Majusi. Itu alasannya di situ. Alas faslun wa sholatul jamaah wallahu alam. Al-Fatihah.